orang yang punya kekuatan di atas kita gitu kan. Itu sebenarnya punya dua sisi. Satu, bisa mengamankan kita, ya kan? Dua, menakuti kita. Dua posisi ini saat ini lebih aman. Cara menjadi aman kan dekat dengan dia. Ketika dia minta apa saja, jadi pertimbangan itu aman. Pertanyaan paling jauh itu apa sih selain sudah sholat, sudah makan, sudah apa? Kalau itu saya tidak mengalami ya, karena enggak, maksudnya dari cerita itu sempat enggak pernah bertanya misalnya, kamu mau pulang kapan dek, tak antar gitu. ya ceritanya kan saya diajak ngopi nih mas sama mas itu kan kayak gitu. Saya diajak jalan mas sama mas itu kan kayak gitu. Iya. Jadi sampai diajak jalan berarti. Iyalah. Oh, tunggu, jalan dalam arti mau ke tempat tongkrongan. Jalan dalam arti memang benar-benar itu jalan gitu kan. Iya, naik motor bukan jalan kaki. Enggak, maksudnya atau naik apalah kayak misalnya yuk ke tempat ngopi, kan jalan juga maksudnya. Dia pure jalan-jalan atau memang untuk kepentingan dia mau ngungkapin perasaan atau gimana? Ya tidak begitu. Suasananya kan kalau orang ngajak jalan apalagi laki-laki dengan perempuan itu bukan ayo yuk jalan. Ya kita jalan ketemu di mana, enggak, kan dijemput dulu di mana kan kayak gitu ya, seperti orang mau ngedate lah kayak gitu. Walaupun ini mungkin tidak disebut ngedate kan. Ya, akhirnya dia dia mundur alon-alon karena perhatiannya terabaikan dari seandainya saya kira itu sah-sah saja, seandainya apabila ya kalau dia ini perihal asmara dan ini dia senior ini pengen serius kepada itu sah-sah saja. Jadi, tapi kalau yang perlu kita tahu adalah sejauh mana kita bisa mendeteksi bahwa senior itu sedang menggunakan kuasa seniornya kepada seorang juniornya. Karena ketika persoalan kita mendekati cewek itu kan, itu bisa menjadi tidak dalam rangka relasi senior junior gitu kan, tapi murni memang urusan relasi pribadi. Tapi menggunakan pangkat dia sebagai senior. Atau mungkin karena kebawa dari awal dia mengenali posisinya sebagai senior dan junior kayak gitu. Walaupun ketika dia menjalaninya sedang tidak menggunakan baju senior. Tapi ditanya enggak, senior itu pernah mengatakan, "Dek, jangan anggap saya senior." Pernah enggak mengatakan seperti itu? Nah, kalau itu kan enggak nanya. Cuman ini dia mulai masuk kampus jadi sasaran perhatian gitu ya. Kan kalau di kampus saya itu ada ospek dari tingkat universitas, fakultas sampai ke jurusan kayak gitu. Orang ini mendapat perhatian mulai dari ospek tingkat universitas. Waduh. Berlapis-lapis dari tingkat pusat sampai provinsi lah. Sampai provinsi sampai kabupaten. Berarti gitu. ini yang disebut dengan perhatian terstruktur, sistematis, lengkap. Dan masif gitu ya. Dan masif. Okay. Nah, ini kan tanda tanya. Cuman siapa yang bisa menjawab, yang menjalani yang bisa menjawab. Kita hanya bisa beropini kayak gitu. Ini lagi. Jadi tadi disinggung yang menarik, iya kalau dia serius gitu kan. Iya. Kalau dikalkulasi gitu kan, berapa kali kita jadi senior? Bisa saja 3 kali. Ya kan? Pertama jadi panitia ospek semester 3. Ya kan? Semester 5 jadi panitia lagi. Semester 7 belum lulus jadi panitia lagi. Berarti ada 3 generasi junior ini. Yang dia diposisikan sebagai 3 kali senior oleh generasi berbeda. Kalau lulus di waktu yang kalau lulus tepat waktu. Iya, kalau nggak lulus tepat waktu gitu maksudnya. Dia kan potensi jadi panitia ospek semester 3 jadi panitia. Semester 5 dia jadi ketua BEM misalnya. Waktu semester 3 masih jadi anggota. Tidak usah ngajari ya. Enggak, maksud saya kalau dia berposisi sebagai senior dalam 3 kurun waktu 3 kali jadi panitia, maksud saya itu kan berarti kalau dia tidak serius ada kemungkinan korban-korban lain yang dia dari tahun ke tahun gitu kan. Maksudnya perlu dipahami ya, senior ini tidak hanya mereka yang senior yang kita obrolin ini tidak hanya mereka yang punya jabatan di kampus sebagai ketua atau ketua BEM ataupun ketua jurusan lah. Karena posisi senior di kampus adalah orang yang dikenal pertama oleh mahasiswa baru. Sementara yang bersangkutan adalah orang yang sudah lebih lama ada di kampus itu. Jadi tidak hanya orang yang aktif mahasiswa lama yang aktif di organisasi. Ini perlu digarisbawahi. Jangan sampai ulasan ini mengarah kepada bahwa
orang yang aktif di organisasi bisa berpotensi memanfaatkan posisi-posisi seperti itu. Berpotensi jelas iya. Berpotensi iya. Kalau pasti kalau semuanya tidak gitu ya. Ini agak dibedakan. Ya gitu. salah pun tafsir juga nggak masalah Ya, sebenarnya. Gitu. Biar tidak dikira ini kalau kamu kan pernah aktif di organisasi nih. Coba pernah mengalami kayak gitu ya. Itu sudah itu barusan. Saya jadi itu korban. kan kamu pengalaman sebagai junior. Ya, dalam hal ini sedang tidak. Saya sebenarnya mau tanya, kenapa akhirnya kamu memberikan si orang itu, anggaplah katakan itu senior kan? Kenapa akhirnya kamu memberikan pinjaman pada orang itu? Jadi begini, orang yang punya kekuatan di atas kita, gitu kan, itu sebenarnya punya dua sisi. Satu bisa mengamankan kita, ya kan? Dua menakuti kita. Dua posisi ini yang saya pilih pasti saya memilih aman. Cara memilih aman kan dekat dengan dia. Ketika dia minta apa ke saya pasti saya kecenderungannya. Jadi pertimbangan itu aman. Ya, yang kedua takut dalam arti bukan takut secara fisik ya, tidak. Takut secara kekuasaan. Dalam arti misalnya saya nanti kalau tidak ngasih ke dia kemungkinan memperlakukan saya secara subjektif atau kurang enak, kurang apa gitu kan. Sementara saya berpikir masih harus menempuh karir, ya kan? Waktu itu. Jadi memang dua sisi begitu. Satu, senior bisa mengamankan saya. Yang kedua, takut ada jalan-jalan yang tersumbat. Jadi akhirnya saya memilih untuk mengasih. Nah, jadi begitu akhirnya logika yang saya alami. Tetapi sebagai orang yang normal berposisi di satu organisasi. Itu pikiran gitu, sekarang atau pikiran waktu itu? Waktu itu memang begitu. Cuman baru bisa saya jabarkan hari ini ada logika-logika seperti itu, gitu kan. Yang saya rasakan begitu. Jadi saya cuma memastikan bahwa kamu memberi pinjaman uang pada si senior itu dalam situasi memang dalam konteks hubungan senior junior gitu. Betul. Kalau bukan senior mungkin nggak saya kasih. Waktu itu ya. Waktu itu. Saya justru teringat dengan cerita-cerita ini ya. Ini karena memang perkenalan kayak gitu ya. Apalagi tadi disampaikan ada 2 poin, bisa mengamankan, bisa melindungi. Iya, mengamankan. Ya memang perkenalan itu memang punya dua poin lah. Yang pertama sebagai ancaman. Iya. Dan yang kedua itu sebagai peluang. Orang perkenalan baru itu 2 hal yang bisa jadi potensi. Bisa menjadi peluang atau bisa menjadi ancaman kayak gitu ya. Ancaman. Nah, kalau konteks tadi kan diceritakan senior yang kurang profesional. Padahal ada kadang bibit-bibit junior yang memang katakanlah kurang profesional. Dia menyengaja diri untuk terjebak gitu ya. Iya, seperti sedang terjebak gitu. Seperti sedang terjebak, menyengaja diri dia masuk lebih dekat daripada junior yang lain kepada salah satu senior karena punya orientasi tertentu. Ada. Kalau lebih vulgar misal memanfaatkan kayak Betul, gitu. ada emang. Ada. Senior jadi korban juga ada. Jadi dalam hal ini bukan hanya senior yang selalu mesti tidak profesional, kadang ada dari junior. Mungkin dia merasa kalau sedang dikelabui, tapi dia menikmati posisi itu demi orientasi yang ingin dia harapkan. Entah itu apa, dia juga yang mengetahui kayak gitu. Kalau saya istilahkan itu namanya anomali kekuasaan. Kekuasaan yang tidak normal. Orang yang punya kekuasaan justru dimanfaatkan oleh orang yang tidak punya kuasa sama sekali. Berarti kan di situ ada semacam tukar guling kekuasaan yang tidak seimbang. Misalnya si senior ini ternyata ngejar-ngejar si cewek, gitu kan? Sementara si cewek ingin mencapai satu posisi tertentu. Nah, tukar guling lah di situ. Dia cintanya dimanfaatkan, dia ngejar posisi di situ. Makanya berarti kalau dalam relasi senior junior, yang senior mestinya lebih tinggi, tapi kalah kepada juniornya, berarti ada tukar guling kekuasaan yang tidak seimbang. Saya melihatnya begitu. Artinya mungkin apa? Saya melihat kalau ada salah satu tukar guling potensi kekuasaan yang paling tidak seimbang di dunia ini, cinta. Sudah hilang relasinya itu. Setinggi apapun bos, kalau sudah jatuh cinta kepada hal urusan cinta, sudah hilang kekuasaannya. Saya pikir itu yang mungkin
Jadi jadian sama junior itu bisa menaikkan popularitas dalam sekejap loh sebenarnya. Junior jadian sama senior. Jadi tidak perlu menata karir susah-susah kan? Betul. Makanya ada kabar itu ketua BEM, ketua Presma, ketua BEM fakultas, BEMU, ya rata-rata digandrungi pasti. Itu kan begitu kan? Saya yakin itu dialami oleh saudara misalnya dulu jadi ketua fakultas. Makanya saya jadi pertanyaan pertama adalah korbannya berapa gitu kan. Tapi nggak buka ternyata. Lebih buka pengalaman orang lain justru kan. Ya enggak, karena kalau hal itu ini pelajaran saya sendiri ya. Ini saya belajar dari sendiri, potensi dan peluang itu memang ada, popularitas dan sebagainya ya. Betul. Bukan moncer-moncer dan ini bukan hanya dialami saya, setiap yang mengalami juga merasakan. Tapi saya mengontrol diri ya, bukan sosok profesional, tapi memang mengontrol, membatasi diri. Iya, kata teman-teman, itu yang dibicarakan. Untuk yang tidak dibicarakan. Ya, bisa jadi sih. Bisa jadi memang. Iya. Tapi seingat saya masih ngontrol diri agar sikap saya tidak melenceng kepada yang diulas di depan. Oke, sorry. Tapi pernah ditembak nggak sama cewek waktu itu? Ya kalau ditembak langsung mati saya kan kayak gitu. Kalau ditembak langsung mati. Jadi ada sesuatu yang sedang dia diplomasikan agar tidak ada sakit hati dari beberapa orang. Ini lebih kepada mengarahkan bahwa saya berupaya waktu itu semaksimal mungkin. Lagi-lagi ini bukan hanya dialami saya, setiap yang aktif kayak gitu waktu itu mungkin akan merasakan, termasuk Ongki sendiri ini ya. Dia hanya akan mengkambing hitamkan saya dalam hal ini. Aslinya pengalaman dia mungkin ataupun korban-korban dia jauh lebih banyak daripada saya yang tidak ada korban sama sekali kan kayak gitu. Nah, ini karena mancing saya jawab. Jadi selama saya berorganisasi saya memiliki 2 prinsip. Iya. Prinsip pertama, 1, tidak boleh berpacaran sama organisasi. Itu prinsip pertama. Prinsip